acara Browsing, ngobrol singkat bersama UPT BLK Surabaya. Hari ini telah hadir salah satu instruktur kami, andalan ini, dengan nama Pak Bibit Andrianto. Ya, untuk Pak Bibit, silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Hai Sobat BLK. Oke, perkenalan ya. Nama saya Bibit Andrianto. Saya dari kejuruan otomotif ya. Ini di BLK Surabaya. Kurang lebih saya sudah bekerja sekitar 12 tahun. Ya, 12 tahun. Sebelumnya juga pernah ngajar di SMK, kejuruan otomotif juga. Ya. Kuliahnya juga di otomotif dari STM otomotif. Jadi kebetulan saya ini dari dulu ya hubungannya dengan otomotif saja. Kira-kira seperti itu ya. Dari riwayatnya udah DNA-nya otomotif banget ya. Maka dari itu kemarin Pak Bibit ini juara 3 kompetisi keterampilan instruktur nasional regional wilayah tengah 2 di bidang otomotif. Selamat ya Pak Bibit. Itu salah satu kompetisi besar instruktur kalau di Snaker Jawa Timur, di Snaker Indonesia bahkan. Nah, Pak Bibit, kan Pak Bibit di sini instruktur ya. Saya penasaran, di jurusan otomotif sendiri itu ada subjurusan apa saja dan ada program pelatihan apa aja ya Pak? Jadi di kejuruan teknik otomotif ya, jadi lengkapnya namanya kejuruan teknik otomotif itu kalau kita melihat dari Kepmenaker yang nomor 8 2017, di sana di standar balai tenaga kerja sudah ada nomenklaturnya. Jadi untuk kejuruan teknik otomotif itu ada 3 subkejuruan. Yang pertama itu teknik kendaraan ringan, orang biasa nyebut R4 ya, mobil lah. Kemudian teknik sepeda motor atau R2. Kemudian yang terakhir yaitu teknik alat berat. Nah, dari ketiga subkejuruan itu nanti ada program-program pelatihan yang sudah dibuat. Karena kita yang ada di BLK ini sebenarnya untuk program pelatihan sudah disediakan dari Stankom, dari Kementerian Tenaga Kerja. Kalau yang tidak ada atau yang belum ada, maka kita bisa membuat sendiri ya, dengan kita melakukan TNA mungkin ke lapangan, ke dunia usaha atau ke bengkel kalau di otomotif seperti itu. Untuk programnya seperti apa, ini kebetulan yang sedang atau yang sudah berjalan itu khususnya untuk yang teknik sepeda motor itu judulnya servis sepeda motor injeksi. Gitu, Pak. Nah, perbedaannya servis sepeda motor injeksi sama yang konvensional itu apa ya, Pak? Oke, jadi kalau perbedaan utamanya sih yang jelas ya, ini kalau yang orang awam tahu, kalau yang masih konvensional itu biasa pakai karburator. Nah, kalau yang sudah injeksi berarti sudah tidak pakai karburator lagi. Jadi dia nanti sudah menggunakan namanya ECU, ya, engine control unit, jadi seperti itu. Tetapi dalam pelaksanaannya nih ya, jadi walaupun kita ini pelatihannya sudah servis sepeda motor injeksi, tetap untuk yang konvensional tetap kita ajarkan karena itu sebagai dasar atau basic ya. Jadi sebelum kita masuk ke tingkat yang lebih lanjut ya mestinya kita harus paham dulu yang dasar, kira-kira seperti itu. Nah, untuk motor-motor yang di luaran ini sekarang lebih banyak yang injeksi atau yang konvensional Pak menurut Bapak? Oh, kalau sekarang sudah hampir semua ya, jadi mungkin udah tahun-tahun 2010-an ke sini itu rata-rata sudah injeksi semua, kecuali ya kalau kita lihat di kalau nggak salah ini pabrikan Kawasaki itu aja yang mengeluarkan karburator itu. Kalau kita lihat ada namanya merek W175 itu masih karburator. Nah, tapi nggak tahu itu kenapa alasannya Pak mereka mengeluarkan yang teknologi yang sebelumnya. Itu saya kurang tahu ini. Nah, untuk program pelatihannya di servis sepeda motor injeksi itu yang dipelajari apa saja Pak? Misalnya kayak unit kompetensinya itu apa-apa aja? Oh, jadi kalau untuk yang program servis sepeda motor injeksi, materinya yang jelas itu pasti materi konvensional plus. Nah, jadi kalau konvensional itu berarti yang tadi saya sampaikan di awal yang masih menggunakan karburator itu kita tambahin sekarang materinya yang menggunakan sistem injeksi. Tentunya di sana nanti kita mempelajari yang mengenai sensor, mengenai aktuator. Jadi nanti kalau yang sudah di servis sepeda motor injeksi ini, jadi kita sudah tidak ngomong lagi karburator, sudah tidak ada. Jadi kalau umpamanya ini Mbak Sarah nih umpamanya punya Vario 120 ke 150 ya, jangan dicari mana karburatornya, udah nggak ada. Ya, jadi seperti itulah gambarannya kira-kira. Nah,
kan ini kan saya dengerin Bapak tuh jadi tertarik ya. Nah, saya kan juga pengguna sepeda motor. Barangkali di jalan saya itu mogok, jadi pengen bisa memperbaiki motor sendiri. Lah untuk peserta pelatihan sendiri, apakah ada batasan dari Bapak? Misalnya harus nggak boleh perempuan, harus laki-laki atau badannya harus besar atau gimana? Ini kriteria peserta pelatihan untuk otomotif tuh apa menurut Bapak? Sebenarnya kalau untuk batasan tidak ada ya, karena kan ada instruksi dari menteri waktu itu bahwa kesempatan pelatihan itu untuk segala usia, ya segala jenjang bahkan, jadi tidak boleh dibatasi apalagi gender seperti tadi ya. Jadi mau pria wanita monggo silahkan saja, yang penting ya, ini yang penting itu memang ada minat ke sana, ada kemauan gitu ya. Artinya kalau masalah kemampuan bisa kita latih, tapi kalau masalah kemauan, nah ini kan dari masing-masing individunya ya. Jadi mau orangnya besar mau orangnya kecil gitu ya, mau cowok cewek nggak masalah di kita. Jadi kalau untuk apa namanya yang sedang berjalan ini, program kita itu memang yang kita apa yang namanya kita batasi dari pendidikan minimal ya. Kemarin itu memang masih di SLTA sederajat. Ya, kenapa begitu? Kan ada alasannya ya. Kalau kita lihat di mana di sekarang ini ya, jadi kalau kita lihat apa namanya termasuk visi misi dari gubernur kita kan salah satunya kalau tidak salah kan mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan tingkat pengangguran itu yang paling banyak di jenjang apa? Di jenjang yang tadi setelah lulusan SLTA sederajat, termasuk SMK di dalamnya. Makanya kita coba konsen ke situ untuk paling tidak untuk mengurangi lagi. Mau mengoreksi Pak, ini tuh yang dimaksud di concernnya di lulusan SMK itu berarti yang selain SMK itu tidak boleh, atau ada batasan persenannya, yang SMK berapa persen, terus lulusan yang lainnya berapa persen? Oh tidak ada, jadi SLTA sederajat artinya ya bisa SMK, bisa MA, bisa SLTA, tidak masalah. Kalau lulusan SMP maksud saya? Nah kalau lulusan SMP sebenarnya juga bisa, cuman seperti tadi saya sampaikan bahwa kita itu mencoba untuk apa namanya mengurangi tadi loh yang tingkat pengangguran yang banyak di jenjang apa. Nah coba kita jadi BLK masuknya ke situ lah kurang lebih tujuannya. Jadi supaya ketika terjadi lulusan, kalau nggak salah kan SLTA sederajat itu 70% dari SMK loh. Apakah semuanya terserap ke dunia kerja? Tidak, ya kan? Atau bahkan kalau kita lihat apa dasarnya lah, katakanlah gini, momennya Mbak Sarah ini, ada anak lulusan ini, pinter punya uang, kemana kira-kira? Kuliah, ya kan? Pinter, terus tapi nggak punya uang, kira-kira kemana? Bisa langsung kerja. Atau kurang pintar tapi uangnya banyak, bisa masuk jalur mandiri. Nah tapi yang parah ini sudah nggak pintar, nggak punya uang, gimana? Yang mau nggak mau kan dia harus kerja tetap kan ya. Itu kan kewajiban kita kan yang melayani masyarakat. Dan salah satunya yang melalui BLK ini, masuk ke BLK kita latih supaya dia ketika keluar bisa minimal menghidupi dirinya sendiri, kira-kira seperti itu. Oh iya, berapa lama Pak pelatihannya? Oh untuk pelatihannya masing-masing program itu berbeda, kemudian beda tahun juga beda lagi. Ya kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu kurang lebih sekitar 340 jam, itu kisaran 40 hari. Untuk yang sekarang ini itu sekitar 280 jam, sekitar 35 hari. Efektif loh ya. Sabtu Minggu tidak dihitung, tanggal merah tidak dihitung, yang dihitung masuknya saja. Dan saya kira itu sudah mencukupi ya, karena jangan dibandingkan dengan pelatihan di BLK sama di katakanlah di SMK. Di SMK kita kan katakanlah jurusan otomotif, tapi kan pelajarannya banyak, ya belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita tidak konsen di otomotifnya saja, kira-kira seperti itu. Nah terus sesuai dengan goalsnya dari BLK sendiri untuk diterima kerja, lah alumni dari otomotif ini terutama yang servis or R2 injeksi itu kebanyakan setelah lulus dari BLK ditempatkan dikerja di mana atau apa yang mereka lakukan setelah mendapatkan pelatihan kita? Ya, jadi kalau setelah lulus dari BLK ya itu memang paling tidak ada dua lah ya. Yang pertama dia bisa kerja mungkin di bengkel-bengkel, berarti ikut orang ya, jadi dia bekerja untuk orang. Kemudian yang kedua ini kalau mereka memang mungkin selain punya minat tapi juga punya modal gitu ya, nah itu mereka bisa buka usaha sendiri, usaha mandiri, untuk mungkin dia buka bengkel sendiri ya, nanti kan tentu hasilnya juga lebih baik lah ya kira-kira. Karena kalau kata ini menambah pengalaman lebih dahulu ya harus ikut orang.
Tapi kalau memang didukung oleh modal yang cukup, ya kita bisa buka usaha sendiri. Ya. Kita arahkan ke peserta pelatihan seperti itu. Ya, jadi dengan bekal keterampilan yang sudah dimiliki dari pelatihan ini, ya monggo silakan. Mau masuk kemana gitu ya, mau yang kerja ikut orang ya di bengkel-bengkel atau ingin buka sendiri, monggo silahkan. Karena kita juga setelah lulusan kan tidak lepas ya, karena kita ada grup, jadi kita masih bisa hubungan. Jadi instruktur di sini juga termasuk tugasnya banyak juga itu ya. Jadi ketika sudah lepas dengan BLK bukan berarti hubungan kita lepas, tidak. Yang pengen tanya-tanya konsultasi masih bisa dilayani gratis dan pintu terbuka ya selama jam kerja di BK. Silahkan bagi yang lulusan-lulusan itu. Dengan kesempatan begitu besar, terus insya Allah dibimbing saya mendapatkan pekerjaan. Nah, pelatihan di BLK ini bayar atau enggak sih Pak? Harus bayar berapa Pak? Buat saya bisa ikut pelatihan di UPT BLK ini. Ya. Kalau pelatihannya didanai oleh pemerintah ya pastinya gratis ya. Gratis berarti? Ya, gratis ya, tidak bayar sama sekali. Tetapi ada juga yang berbayar. Artinya kalau yang namanya program swadana, silahkan. Mungkin bagi yang punya uang lebih tapi pengen upskilling gitu ya, meningkatkan keterampilannya, monggo silahkan. Tapi ya harus berbayar ya. Jadi kasih kesempatan ke teman-teman yang lain ya mungkin yang secara ekonomi kurang tapi punya kemauan yang tinggi, ya itu yang kita prioritaskan untuk ikut pelatihan di BLK. Nah itu ada di dalam nanti ketika kita mau rekrutmen. Ya itu salah satunya ketika di materi wawancara ya coba kita gali. Jadi seperti apa mungkin backgroundnya ya, jadi keadaan keluarganya seperti apa, terus kehidupan sehari-hari seperti apa, terus kita gali juga keinginan seberapa dan motivasinya ikut BLK itu seberapa besar. Nah mungkin titik beratnya ke situ. Cuman sebagian besar pelatihan di sini tuh gratis ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung datang ke Instagram kita @UPTBLK Surabaya. Sekarang lagi dibuka beberapa program pelatihan yang salah satunya juga ada otomotif, tapi ada pelatihan lain juga seperti customer service dan sebagainya yang insya Allah seleksinya dilakukan tanggal 27 Juli nanti. Jadi teman-teman segera ya daftar. Nah, berikut semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tunjukkan ke Bapak. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Semoga dengan jawaban Bapak bisa menerangi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di Instagram terutama. Jadi selamat tinggal Pak Bibit. Bye-bye Pak. Salam kompetensi.